dan ini dan Jadi di video kali ini kita bakal sharing-sharing tentang drama-drama Korea yang udah pernah aku tonton. Mungkin kalian juga udah pernah nonton drama-drama yang bakal aku jelasin di video kali ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi sekarang kita bakal ngebahas aja drama yang udah aku tonton kali ini. Atau mungkin kalian juga udah pernah nonton drama yang ini. Jadi drama yang pertama, yang menurut gue, gitu ya. Pemerannya oke, gitu kan ya, jalan ceritanya juga oke. Dan yang baru keluar sih, baru-baru banget. Itu Backstreet Rookie. Nah, kalian pasti tahu kan Backstreet Rookie itu yang diperanin sama Ji Chang Wook, Kim Hyo Jung, Kim Yoo Jung maksudnya, Kim Yoo Jung dan Kim Min Kyu dan juga Han Sun Hwa. Nah, yang tayang di TVN dari tanggal 19 Juni 2020 sampai 8 Agustus 2020. Nah, dramanya itu diadaptasi dari webtoon, judulnya Convention Store Sepyeol. Convention Store Sepyeol. Jadi dramanya itu bercerita tentang pekerja paruh waktu yang bekerja di tos serba. Yang bekerja di tos serba Choi Dae-hyun. Choi Dae-hyun itu siapa? Choi Dae-hyun itu Ji Chang-wook. Nah, Ji Chang-wook ini pemilik tos serba. Jadi Ji Chang-wook ini tuh udah bekerja keras gitu ya untuk meningkatkan tos serbanya gitu kan. Tapi mungkin dia karena kecapean, mungkin ya karena juga pas waktu di episode pertama itu kan bapaknya itu kan sakit ya, bapaknya tuh sakit gara-gara katanya sakit pencernaan atau apa gitu. Nah jadi yang ngambil alih tos serba itu yang jaga malam, yang beres-beres apapun itu Choi Dae-hyun. Nah Choi Dae-hyun itu akhirnya merekrut pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktunya itu adalah Setbyul. Setbyul itu siapa? Setbyul itu Kim Yo Jung. Nah, ternyata Kim Yo Jung itu punya teman. Temennya itu selebritas. Sama aja gak sih? Kayaknya sama ya. Oke, jadi si temannya Sepyeol ini namanya Kim Min Kyu. Kim Min Kyu. Nah, dia memerankan ini anak anjing. Sepyeol memanggilnya anak anjing, parah banget kan anak anjing ya. Lu cakep-cakep dipanggil anak anjing, gue mikir beberapa kali gitu ya, lo si cakep ini dipanggil anak anjing. Oke, mungkin ini tuh kayak panggilan kesayangan kali ya, kayak aku bubu atau oke gitu. Jadi si ini tuh punya teman, tapi rencananya Setbyul buat kerja di tokonya si Daehyun itu ternyata untuk membuat Daehyun tuh suka sama Setbyul. Kenapa? Karena Setbyul itu udah jatuh cinta dari sejak 3 tahun yang lalu. Semenjak pas waktu dia pertama kali mencium Choi Daehyun. Choi Daehyun itu di episode 1 itu diceritain kan lagi putus, bukan putus sih, ditolak. Parah banget. Sekelas Ji Chang-wook ditolak, apalagi gue gitu loh. Enggak, canda. Oke. Nah, jadi si Setbyul itu punya rencana buat deket sama Choi Daehyun biar Choi Daehyun jatuh cinta. Tapi posisinya Choi Daehyun itu ternyata punya pacar. Pacarnya itu Han Sun Hwa atau Oh Hyun Jo. Tapi gue benci banget sama si Oh Hyun Jo. Benci banget, gak tau kenapa gue benci banget. Lu tuh udah putus gara-gara si ini direktur Toserbanya tuh udah putus. Pas tahu kenapa alasan dia berhenti di Toserba dulu, dia malah minta balikan. Dan dia malah minta si Daehyun itu buat balik kerja lagi di kantor pusat. Nggak tahu, malu banget tuh, gue bete banget kalau lihat drama kayak gini. Lu tuh udah diputusin, harusnya tahu diri, udah minggat, move on gitu kan. Ini malah sorry, spoiler. Maaf, spoiler. Oke. Jadi gue rekomendasiin buat kalian yang mau nonton gitu. Kenapa gue rekomendasiin? Karena kan lumayan gitu kan. Tau lah. Nah,
Kenapa gue rekomendasiin juga? Karena yang pertama emang seru banget malah. Tapi drama itu drama yang penuh kontroversi menurut warganet, atau bahkan dibikin sama artikelnya oleh IDN Times. Kenapa drama penuh kontroversi? Jadi yang pertama itu kan ini tuh membahas drama yang dari webtoon seri rating dewasa ya. Seri rating dewasa, terus perilaku remaja yang di bawah umur yang provokatif. Lo tau kan yang pertama itu, di episode pertama itu Setbiul Setbiul itu kan kayak perisak gitu kan ya sama temen-temennya Gembi, sama yang satunya lagi tuh yang rambut keriting. Bukan rambut keriting kan sih Gembi kan ya. Yang rambutnya pirang. Tuh. Ya pokoknya itu aja sih. Mungkin itu aja sih menurut gue. Pokoknya kalian harus nonton. Maaf kalau spoiler, maaf pisan, hampura pisan ya mah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Extraordinary You. Atau misalkan gua tuh manggilnya tuh bukan Extraordinary You, tapi manggilnya nyebutnya. Kok manggil sih emangnya orang? Gua nyebutnya itu XOU. Kenapa? Karena ya bagus aja sih XOU gitu. XOU. Oke. Jadi XOU ini diperankan oleh Rowoon, Kim Hye-yeon, dan Jae-wook. Nah, jadi di sini tuh Rowoon tuh berperan sebagai Haru atau nomor 13. Kim Hye-yeon berperan sebagai Dan-oh, dan Jae-wook berperan sebagai Baekhyun. Nah, jadi drama itu bergenre fantasi roman dan komedi yang tayang di MBC TV episode 1 pada tanggal 2 Oktober 2019 dan episode terakhir 21 November 2019. K-drama ini bercerita tentang Dan-oh, seorang gadis sekolah menengah yang menyadari dia adalah karakter komik. Karakter komik, dia berusaha melawan takdir yang diberikan penulisnya, melawan nasibnya gitu kan. Tapi semakin dia melawan nasibnya, dia malah semakin menderita. Bahkan dia hampir kehilangan Haru. Si Haru itu hampir kehilangan si Haru. Jadi si Haru ini siapa? Jadi si Haru ini tuh awalnya kan si Dan-oh itu tunangan sama si Baekhyun. Nah, jadi mereka tuh pasangan kontroversi lah. Gila, seru banget ini tuh. Pokoknya dia tuh, ini dramanya tuh gue gak ngerti lagi. Tapi si Dan-oh itu gak suka sama si Baekhyun. Nah, dia malah sukanya sama si Rowoon atau si Haru ya. Jadi awal mulanya si Haru itu dia tuh namanya bukan Haru, tapi namanya nomor 13 karena kan dia nggak punya nama. Hingga akhirnya si Dan-oh itu deket lah sama si Haru ini. Terus dia deket terus masa iya dia manggil si Haru ini nomor 13 mulu kan. Masa iya sih cakep begini panggilnya nomor 13, kayak nggak etis banget kan ya. Jadilah dia manggil si Haru ini Haru, manggil si Rowoon ini Haru, gitu maksud gue. Banyak banget sih perjalanannya, kayak gue ngerti lagi gitu kan ya. Gue aja kayak ngeliat mereka tuh kayak aduh gitu kan. Kadang mengecewakan, kadang seru, kadang bikin kesel gitu kan. Ya pokoknya buat kalian yang mau nonton, cepetan nonton Extraordinary You. Judulnya itu. Pemerannya Rowoon, Kim Hye-yeon, sama Jae-wook. Selanjutnya itu While You Were Sleeping. Ini drama yang ketiga setelah gue bahas dua drama tadi, Backstreet Rookie sama Extraordinary You. Jadi While You Were Sleeping ini tuh drama yang diperanin oleh Lee Jong Suk, Bae Suji, sama Jung Hae In. Dramanya cukup seru sih, bikin kesel, bikin histeris gitu kan. Gue gak nyangka aja ada drama sebagus ini. Apalagi kan yang perannya Ji Chang-wook. Lee Jong Suk maksud gue, maaf. Lee Jong Suk, dia yang pernah memeranin drama kontroversi itu. Pokoknya di drama itu menceritakan Nam Hong Jo atau Bae Suji yang memiliki kemampuan untuk melihat kejadian yang tidak mengenakan gitu, yang berhubungan dengan takdir lah, dengan kecelakaan lah, atau pokoknya nggak yang mengenakan deh. Jadi si Nam Hong Jo ini tuh punya kemampuan kayak gitu. Nah, hingga someday ada seseorang pindah ke komplek perumahannya. Apa ya kalau di Korea tuh apa sih? Kalau yang tahu, coba yang tahu komen di bawah. Kalau di Korea tuh bukan komplek apa sih? Komplek ya atau apa? Belum ada. Ada yang tahu? Komen di bawah. Jadi si orang yang pindah
pindah ke yang deket rumahnya ini, ternyata itu Jung Jae-chan atau Jung Jae-chan itu yang diperanin sama Lee Jong Suk. Jung Jae-chan itu jaksa yang baru pindah ke daerah rumahnya. Ke daerah rumahnya itu eh, pas pertama ketemu sih ngakak ya. Jadi si Bae Suji ini maksud gue Nam Hong Jo. Maksud gue Nam Hong Jo ini tuh mimpi kalau misalkan ada cowok yang menciumnya atau apa ya pokoknya. Gue lupa, ini drama udah lama banget ya gue tonton. Ada laptop gue. Jadi pokoknya si Nam Hong Jo tuh mimpi bakal ketemu si cowok ini gitu kan. Dan ternyata cowok ini tuh Jung Jae-chan yang baru pindah ke daerah rumahnya. Nah, Jung Jae-chan ini ternyata punya kemampuan yang sama, tapi bedanya Jung Jae-chan ini hanya memimpikan ya sama sih kurang lebih. Gue labil banget demi Allah nggak bohong. Sama apa enggak? Ya, sama lah gitu kan. Jadi punya kemampuan kayak gitu sama. Bisa melihat hal tidak mengenakan juga. Terus si Nam Hong Jo ini pernah mimpi bahwa dia bakal kehilangan ibunya karena kecelakaan. Jadi si ibunya ini tuh bakal meninggal karena kecelakaan dirinya sama pacarnya. Jadi waktu itu Nam Hong Jo ini punya pacar. Gue benci banget pacarnya. Kenapa? Karena pacarnya itu pengacara jahat. Gue lupa siapa namanya. Nanti gue tayangin, gue tampil di sini. Jadi si pacarnya itu nggak percaya kalau misalkan dia bakal ini hingga someday di hari Valentine. Dia pernah bermimpi di hari Valentine dia bakal kecelakaan dan itu kecelakaan terjadi dan benar aja kan, hujan salju turun. Tapi untungnya di situ dia udah kenal sama si Jung Jae-chan. Jung Jae-chan juga di situ lagi mau ke konser teman adiknya gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi. Dia akan memutuskan untuk menyusul si Nam Hong Jo yang berjalan sama pacarnya itu. Hingga akhirnya pokoknya gue nggak boleh spoiler deh. Ya ampun, maaf nih yang udah ini. Tapi gue wajib jelasin sih kayak sinopsisnya dikit gitu ke kalian. Ya itulah sinopsisnya kayak gitu tadi. Jadi gitu deh, kalau misalkan kalian mau nonton, cepetan nonton. Kalau yang udah nonton, komen di bawah gimana reaction kalian, gimana feeling kalian gitu maksud gue. Gimana rasanya saat lu ngelihat Jong Suk sama Bae Suji sama si ini. Oh enggak, satu lagi. Dia tuh ternyata punya teman sama namanya itu dari polisi, namanya itu Han Wotak. Han Wotak itu punya kemampuan yang sama juga. Jadi Nam Hong Jo, Jung Jae-chan sama Wotak itu punya kemampuan yang sama. Dan mereka itu punya kemampuan sama kayak gitu semenjak kecelakaan itu. Jadi si Nam Hong Jo itu kalau misalkan kecelakaan itu kan nabrak si Wotak. Nah untungnya nih sebelum nabrak si Jong Suk, si Jung Jae-chan nabrak mobil si Nam Hong Jo gitu. Jadi akhirnya mereka nggak jadi kecelakaan dan Nam Hong Jo selamat dan ibunya nggak jadi meninggal. Dan akhirnya mereka nonton sendiri. Pokoknya maksud gue lu pada nonton, bukan gue yang. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran cepetan nonton, oke? Drama selanjutnya, next. Oke, yang selanjutnya itu ada It's Okay to Not Be Okay. Nah, jadi drama ini tuh sebenarnya baru-baru banget, aduh gagap gue. Aduh gue tuh saking semangatnya mau jelasin kalian gitu. Oh sayang, kasihan juga kelihatan. Jadi It's Okay to Not Be Okay ini tuh drama yang menceritakan tentang salah satu cowok yang kerja di rumah sakit gila. Maksud gue rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa di, pokoknya nama rumah sakitnya itu rumah sakit oke. Ada gitu ya namanya begitu, rumah sakit oke. Jadi rumah sakit oke ini tuh dia kerja di rumah sakit ini sebagai apa sih, kayak perawat ya, kayak perawat gitu. Terus dia tuh kayak punya penyakit kepribadian antisosial gitu. Jadi drama ini tuh diperanin oleh Kim So Hyun, Seo Ye Ji, sama Oh Jung Se. Jadi Kim So Hyun itu berperan sebagai Moon Gang Tae. Si Seo Ye Ji berperan sebagai Ko Mo Nyong. Ko Monyong. Kok jadi monyong? Itulah.
Terus Oh Jung Se berperan sebagai Mon Sang-tae. Jadi Mon Sang-tae sama Mon Gang-tae ini bersaudara. Jadi mereka tuh kayak punya, mereka bertiga tuh kayak punya eh, penyakit masing-masing itu. Jadi si Ko Monyongnya itu punya penyakit kepribadian, bukan penyakit sih, kayak apa sih, lu pada yang psikologi coba komen di bawah. Aduh, gue tuh bukan orang psikologi. Pokoknya kayak si Seiji-nya itu kayak punya, kayak mengidap kepribadian antisosial. Nah sedangkan si Gang Tae itu kayak trauma sama masa lalu kali ya, trauma sama masa kecilnya dia. Terus Simon Gangte itu kayak anak autis gitu kan. Nah jadi kayak saling melengkapi deh, pokoknya seru banget nih cerita. Ada sih salah satu cerita lagi, bukan, maksudnya salah satu pemeran lagi yang bikin suasana di dramanya itu makin oke gitu, oke gitu kan. Ntar gue taruhin, gue lupa namanya, gue lupa dia meranin apa, gue lupa namanya, dan gue lupa demi Allah, gue lupa banget, padahal baru kemarin gue nonton. Nggak kemarin juga sih, bulan lalu. Oke, jadi itu aja yang it's okay. Selanjutnya, oke, selanjutnya apa, Beb? Selanjutnya, gue nanya dia, mana bisa jawab ya dong. Selanjutnya Hotel de Luna. Hotel de Luna itu yang diperanin oleh Ayu, ya Jingo. Itu sih pemeran, gue suka banget sama mereka. Gitu kan. Gue suka banget sama Ayu, gue suka banget sama Jingo. Kenapa? Karena gue Uwaina. Suka banget sama Ayu. Dia cantik, ya Allah. Aduh, doi gue mirip Ayu. Oke, lanjut. Jadi si Hotel de Luna ini serial TV Korea Selatan yang dibintangi Ayu, Ye Jin-go, yang ditayangkan di TVN tahun 2019. Drama ini tuh bergenre fantasi, komedi, romantis. Kenapa fantasi? Kalau menurut gue mah horor ya. Nggak, dibilang horor sih nggak terlalu horor. Dibilang fantasi sih iya sih, kayak lebih ke fantasi gitu. Karena kan mana mungkin kan ada, ya lo tau sendiri kan, ini menurut gue begini gitu kan. Pokoknya drama itu seru banget deh. Pada episode pertama si Yojin gue yang ngakak, gue lihat dia. Apalagi lihat Sejang Nimnya gitu kan. Aduh, Sejang Nimnya cakep banget demi Allah. Andai bos gue begitu cakep, wow gitu kan. Jadi gue saranin, kenapa gue saranin kayak drama ini. Jadi dramanya itu yang pertama kan ditulis oleh Hong Sister. Jadi ditulis sama Hong Sister. Jadi kan Hong Sister lumayan terkenal ya di Korea. Oh, ada gue bisa jadi kayak Hong Sister, ya ampun. Itu impian gue banget. Bisa menelurkan beberapa novel menjadi sebuah film atau drama, itu impian gue banget. Terus next, kenapa gue merekomendasikan? Karena yang kedua, sinematografinya menawan, bagus banget. Lo bayangin aja kan yang pas waktu si gedungnya keluar itu, lo kayak dret gitu kan. Gila banget, itu rumah gue dipakai syuting. Wah. Dah, terus yang ketiga kenapa gue rekomendasikan ini? Karena yang ketiga, chemistry para pemainnya, para bintangnya itu dapet banget. Kayak mulai dari dia mau pergi ke alam baka, si Ayunya mau pergi ke alam baka, salah satu dari karyawan-karyawan mau pergi ke alam baka, bikin gue terenyuh gitu. Oh my god, apa gue nanti begini ya kalau udah meninggal. Oke, terus yang keempat kenapa? Original soundtrack. Gue kenapa? Karena jadi drama itu punya original soundtrack sendiri gitu ya. Jadi gue tuh sukanya di drama itu pas lagu yang Don't For Me. Ada yang tahu? Don't for me. Terus yang terakhir, kenapa gue saranin? Karena parade fashion dan makanan. Lo tau kan? Jadi Sejang Nimnya itu kan, si Ayunya itu kan demen banget tuh koleksi mobil, koleksi baju-baju mewah, koleksi berlian. Bahkan yang terakhir waktu itu gue nonton tuh dia pernah ada adegan salah satu di Swarovski gitu kan, di toko Swarovski, toko ada gak sih toko yang tahu komen di bawah, atau yang pernah ke Swarovski komen di bawah. Gue nggak pernah, gue kapan ke Swarovski ya. Oke, jadi si Sajang Nime itu kayak hidup royal banget gitu kan. Ngoleksi mobil, makan makanan mewah, makan kaviar gitu kan. Pokoknya gue, andai gue di posisi Sajang Nim itu, kayaknya gue udah gitu. Gue ngerti lagi ya nggak. Ya, jadi pokoknya gitu deh.
Drama ini tuh drama-drama bener-bener recommended buat kalian yang mau nonton. Atau misalkan kalau yang udah nonton, komen di bawah. Reaksinya gimana? Gimana impresi kalian nonton drama ini? Nonton Ayu, nonton Yujingo, nonton si itu tellernya, nonton barista kafe-nya, nonton penanggung jawab kamarnya. Gue lupa namanya siapa. Demi apapun. Udah, pokoknya itu aja. Jadi itu yang terakhir. Jadi Hotel de Luna itu yang terakhir. Setelah tadi 5 drama yang udah gue jelasin, mana menurut kalian yang bener-bener berkesan atau bener-bener baper gitu kan? Baper ekstra tingkat dewas. Kalau menurut gue sih it's okay. It's okay to not be okay. Bener-bener bikin gue kaget gitu. Gue gak nyangka aja kalau misalkan ceritanya bakal kayak gitu. Udah lah, pokoknya begitu. Jadi makasih yang udah nonton aku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah dong, gimana sih?